menjelaskan perkataan Yesus dalam Yohanes 14:6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang bisa ke Bapa ke surga kalau tidak melalui. Jelas kok. Yang kedua, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati walau dia akan mati walau dia akan hidup walaupun mati. Jelas, masih banyak loh perkataan-perkataan Yesus. Ya, jadi kenapa hanya ada beberapa kalimat ya padahal itu terjemahan. Nah, LAI itu terjemahan tuh banyak sekali keliru karena di zaman itu kan keterbatasan SDM, ya kan, kemudian banyak bahan dan sebagainya, itu keterbatasan itu. Sekarang kan semakin canggih, itu sebabnya ada sebagian sudah diubah. Ya itu sebabnya ada terjemahan baru. Ya, bahasa aslinya. Tapi belum semua, karena ada bagian-bagian LAI masih bodoh. Ya dia belum bisa terima, ya kan, mau pelajari lagi. Ya karena memang terjemah itu nggak gampang dari Yunani kemudian dari Ibrani ke Indonesia. Ya jadi terjemahannya aja kalau Ibrani satu titik aja. Kalau Ibrani tulisnya kayak Arab. Iya. Tulisannya kayak Arab dari kanan ke dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri ya. Ya luntur tidak ditanggung, tidak luntur. Ya. Kemudian juga satu titik iota aja hilang, itu artinya beda. Kalau kita Indonesia makan kan? Kalau misalnya M-nya nggak ada, kita bisa tebak. Saya akan nasi, kita bisa tebak nggak? Saya akan nasi, berarti yang hilang kan? Hilangnya apanya? Makan kan M-nya. Bisa kita analisa, tapi Ibrani nggak bisa. Satu titik itu artinya satu garis saja tuh artinya bisa berbeda. Ya itu sebabnya ya kadang-kadang mereka nyatakan memang harus pelajarin dia punya bahasa asli. Kalau saya harus selidiki dulu ya apa menurut kata bahasa asli. Ya sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan. Iya. Baru kita bandingkan dengan penafsiran dan sebagainya. Ya, jadi kira-kira itu kita tetap dalam ajaran yang sehat. Bersyukurlah kita ada di tengah-tengah pengajaran yang sehat. Iya. Ya, jadi saya banyak gereja besar, jangan pikir gereja besar loh itu salah loh benar loh. Justru kita di gereja kecil ini kita banyak belajar. Apalagi yang gereja perjamuan apalagi kita diharuskan setiap hari baca Alkitab, ya, makin tahu isinya kan. Memang sih pertama berat ya kalau mau jujur saya orang yang nggak suka baca. Semenjak Simo suruh kita harus sharing begitu, jadi saya paksa diri untuk baca. Tapi saya beroleh banyak pengertian daripada kebenaran firman itu sendiri. Jadi kalau orang pikir kita pintar sharing, enggak. Benar-benar kita baca, Tuhan kasih hikmat sehingga kita bisa mengerti. Nanti materi ini saya bagikan ya supaya kita bisa baca sejarahnya. Kenapa ya konsep Pak Eras itu? Karena ini benar loh, ini perlu loh, mesti bagi saya ini sangat penting ya. Konfirmasi sih tadi pagi Pak ini tentang pengajaran bidat itu hari ini mesti ngajarkan. Jadi connect gitu loh. Jadi Pak Edi ada ngomongnya. Sebenarnya Amo bilang nggak usah datang hari ini ya, kita mau ini kan nggak tahu saya kuat harus datang, saya bilang. Nanti sepi loh kalau kita nggak datang. Jadi sepi loh ya ramai, jadi pastinya bicara tentang bidat ini. Pak Edi juga ada bilang nanti kita akan bahas tentang bidat. Sekarang lagi gempar gitu kan. Nah hari ini Musi sudah menjelaskan. Jadi kan connect bahwa saya harus tahu tentang pengajaran bidat. Bidat yang lagi viral ini apa yang lagi kita harus ngerti sebagai orang percaya, kita juga harus benar ya, jangan sampai kita nggak tahu apa-apa juga kan. Ini Indonesia pertama kali sepanjang sejarah gereja. Iya. Kalau saya pelajari sejarah gereja, saya ada bukunya dari pertama kali di Minahasa. Itu gereja pertama, kemudian Manado, itu beberapa gereja yang masih hari ini. Itu ratusan tahun. Ya bahkan ada yang hampir 1000 tahun. Gereja. Belum pernah ada pendeta yang mengajarkan seperti itu. Tapi pengikutnya banyak. Karena dia ambil dari kalau saya ikut saksi Tuhan beda. Kalau ini kan dia bikin satu teologi baru, ajaran baru. Cuma dia nggak pakai istilah dia. Nah, dia kan seperti itu. Dia pintar kalau bicara, dia bilang ilham dari Roh Kudus. Itulah. Pengajaran dari satu temannya tidak ada kan kalian dapatkan tempat lain, nggak ada. Tidak akan pernah ada. Dia selalu begitu. Ya, Wiyago itu yang punya teman dekat dia itu, ya kan terakhir dia bilang Tritunggal. Memang istilah Tritunggal itu nggak ada di Alkitab. Iya. Ya, tapi secara esensinya itu kan jelas. Maka itu dicetuskan oleh seorang bapak gereja. Ya, jadi Allahnya ada Tritunggal. Ya, memang ini ya nantilah ada waktu kita bisa bahas. Yang jelas hari ini kita perlu tahu. Ya, nanti kalau ada tanya kita boleh bagikan. Iya. Ya, ini. Ya, supaya kita bisa memberi jawab ketika ada yang bertanya. Ya, jadi 1 Timotius itu jelas, awasilah dirimu dan ajaranmu. Ya, karena kita gampang berubah, saya juga bisa berubah.
Itu sebabnya kalau saya ngajar udah ngaceng, kasih tahu ya. Oke? Pasti. Ya, jadi ya, saya orangnya mau belajar. Saya dari panggung udah saya. Karena kalau udah nggak benar, saya nggak pernah amin. Saya jujur. Saya orangnya nggak akan aminnya kalau firmannya udah melenceng. Kalau saya udah ngerti gereja ini berarti ajarannya udah nggak benar. Waduh, pengembangan dia. Saya setuju Wah. kalau untuk ini. Tapi masih banyak ya tentang Allah, nanti kita boleh bahas. Iya. Itu Allah yang banyak Allah. Ada yang mengatakan Istilah-istilahnya itu. Allah itu seperti jam. Anda tahu? Nah ini saya brainstorming dulu. Namanya istilah saya lupa. Dia bilang ini pengaruh besar. Akhirnya kita pikir benar juga ya. Salah satu konsepnya itu sebanyak ya, nanti salah satunya aja bocorin dulu supaya nanti next kita bisa ini. Dia mengatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah seperti jam. Kayak orang bikin jam dinding, dia taruh. Orang bikin jam dinding dia ngatur nggak? Dia pelihara, dia perhatikan nggak? Enggak. Jadi mau hidup matinya itu kan tergantung jam dindingnya. Siapa yang pegang? Baterainya kan. Ya, siapa yang masuk ke Jadi ada konsep. Ini ngeri juga loh. Ini banyak yang percaya loh. Akhirnya ya ngapain kok doa? Kalau Tuhan ciptakan seperti jam, ya kan nggak peduli. Ngapain gua percaya? Itu sebabnya muncul ateis. Ateis sih sebenarnya percaya Allah, cuma dia nggak percaya Allah itu intervensi atas hidupnya. Jadi segala sesuatu harus kita harus ini. Itu sebabnya motivator. Nah, kalau istilah humanisme, semuanya harus kekuatan kita. Nah, manusianya dia. Manusianya, kalau kita nggak kuat, kita nggak bisa. Siapa yang memberikan hikmat? Siapa yang memberikan itu kan mereka nggak tahu. Nah itulah ya. Nah ini salah satu. Ya nanti banyak tentang istilah-istilah Allah ini. Ya dalam dunia teologi ya. Nah secara nggak sadar itu banyak terpengaruh Iya, diambil. banyak yang percaya. Itu sebabnya kan banyak ikut-ikut, ateis. gitu. Bahkan kita di sini anak-anak kalau mereka pintar-pintar, kalau kita nggak bisa memberi jawab, wah dia ateis juga. Ngapain kita doa? Ngapain itu? Sama juga. Emangnya saya doa ini tempe dalam nama Yesus, amin. Dan cuma berubah ayam goreng, enggak. Tetap tempe. Makan saya nggak doa, tetap kenyang, betul nggak? Nah itu. Ya, jadi kenapa ini bisa terjadi? Karena konsep doanya. Salah satunya pengaruhnya karena Allah menciptakan manusia seperti jam dinding, dibiarkan jalan sendiri. Kita diciptakan oleh Tuhan jalan sendiri. Gua nggak mau peduli gitu loh. Kan ngaco. Ya kan bukankah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Makanya nggak pernah baca kitab kayak gitu. Kalau semua ada itu. Kalau baca pun sekilas kok. Ya kan? Nggak apa-apa, pertama memang susah ya bacanya, nggak ngerti, tapi kita tetap paksakan diri baca, nanti Tuhan bisa kasih, Roh Kudus kasih kita. Oke, sampai di sini ada mau tanya nggak? Yang nggak jelas, Ayo, ya mau inilah tanya. kesempatan kita, kalau hari Minggu nggak bisa. Inilah forum kita, saya memang sangat banyak yang perlu saya sampaikan juga. Iya. Oke, ikutin aja. Biasanya Rabu itu lebih dalam ya. Ya. Kita harus Nanti setelah itu saya bahas. bagikan aja Saya bahan-bahan. cuma kasih pendapat sih, hari ini saya ngerasa dengan cara seperti ini yaitu bisa mengajak jemaat untuk berinteraksi dan mengajak mereka berpikir. Itu saya Dan mau. mereka pelan-pelan bisa ngerti. Ini tujuan saya. Kayak habis ibadah yang bagi kelompok juga Ah, kan. Nah, nanti, bagus. ya Itu nanti bisa kita pelan-pelan, sharing, saya yakin lah. Kalau yang bahas. penting kita jangan intimidasi. Kita harus maju terus. Ya walaupun kadang-kadang bisa dari luar, dari dalam itu pengaruh kita, obok-obok kita gitu loh. Iya. Ya tapi inilah Buang kita perasaan itu berkomunitas. harus buang. Ya Koyang, tetap kuat Koyang. Ya, oke ada lagi? Kalau enggak kita mau tutup dan doa. Nah, oke kita akhirnya tutup dan doa. Bapak terima kasih, kami Iya. bersyukur Tuhan, malam ini kami telah belajar Tuhan, berikan kami masing-masing setiap kami Tuhan pengertian, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, Iya, kami Bapak. boleh belajar berakar di dalam kebenaran firman-Mu, bahkan bertumbuh, bahkan berbuah-buah banyak. Ya Bapa, Iya. pakai kami ada di tempat ini untuk menjadi alat-Mu, siapkan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh tetap kuat dalam melayani, Iya betul. membantu di gereja ini Tuhan, Iya. dan teguhkan iman setiap kami agar kami terus berharap dan percaya kepada Engkau dan kami Ya, percaya amin. Tuhan Engkaulah yang berdaulat di atas kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapak, kami serahkan setiap pribadi yang ada di tempat ini. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kau sertai mereka di dalam perjalanan mereka dan boleh tiba di rumah mereka masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan satu Iya. apapun. Terima kasih Bapak, di dalam doa kamu demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Itu harganya apa?